Pagi yang cerah dengan siraman cahaya dari mentari membangunkan aku dari tempat tidur, cahaya yang masuk ke kamarku bagiku yang sedang terlelap pulas terlampau terang. Aku pandangi jam bekerku yang sudah menunjukkan jam 8 pagi. Aku berusaha mengingat kejadian malam tadi. Setahuku aku habis berkelahi dengan temanku sendiri. Aku berkelahi dengan Arman, teman yang sudah banyak membantu aku mulai merapikan tempat tidurku dan ku ambil handuk untuk kemudian bergegas ke WC. Ketika aku melewati sebuah cermin, sejenak aku melihat mukaku yang masih babak belur. Setelah selesai mengkodo sholat subuh aku pergi ke tempat kerja. Lagi-lagi di sana aku menerima caci maki dari bosku. Mengapa kamu terlambat lagi? Kamu ini sudah berkali-kali seperti ini. Jika kamu masih seperti ini saya tidak akan segan-segan memecat kamu, bentak bosku dengan mata tajamnya yang membuat aku selalu menunduk. Setiap kali dimarahi seperti ini sikapku pun juga sama seperti ini. Para pengunjung di tempat kerjaku sedang melihat-lihat buku yang dipajang. Aku melihat seseorang sedang memegang buku yang sudah lama ku idamkan, namun aku tak sanggup untuk membelinya. Dalam hatiku, ku ingin orang itu melepaskan buku itu dan mengembalikan ke tempat semula karena aku tak ingin buku itu dimiliki oleh orang lain. Akhirnya dia menaruh buku itu kembali. Terik matahari menyengat kulitku yang sudah hitam. Aku menaiki taksi yang mendekatiku. Aku merasa lega walaupun aku merasa pengap tetapi setidaknya kulitku aman dari ultraviolet. Seorang lelaki dengan santainya merokok di dalam taksi yang sudah penuh itu dan ia tepat berada di sampingku. Perutku terasa mual. Dalam pikirku, orang ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa fatwa haramnya rokok sudah keluar. Seolah-olah orang yang baru saja datang dari gurun, aku langsung mengambil secangkir gelas dari dispenser. Pemandangan kamarku yang semraut dengan buku-buku yang berhamburan ke sana kemari menambah lelah diriku. Inilah kebiasaan yang amat sulit aku hilangkan. Kadang barang-barangku yang berharga tak terurus dengan baik. Tak lama kemudian aku mendapat SMS dari Dinda, sahabat karib yang amat kusayangi. Moga hari ini kamu lebih baik dari hari kemarin. Maafin aku jika aku selama ini tidak pernah ngerti perasaan kamu tapi kamu adalah teman sejati yang pernah aku miliki. SMS dari Dinda tak kubalas karena aku masih marah padanya, aku masih merasa dikhianati dan tertipu. Hari berlalu seperti biasa, pagi berangkat kerja dan bertemu dengan orang-orang rekan pekerja. Tapi kali ini aku tidak terlambat lagi. Lagi-lagi aku melihat buku yang aku incar dilirik orang. Sepertinya orang ini amat tertarik dengan buku itu. Dan dilihat dari dandanannya sepertinya dia orang berada. Perlahan dia mendekatiku dan menyodorkan buku itu. Ada perasaan kecewa dan tak rela ketika orang itu memutuskan untuk membeli buku yang berjudul Phil. Sejenak aku melamun memikirkan sesuatu. Mas bisa minta tolong kembaliannya, kata pembeli itu kepadaku. Aku tersadar dari lamunanku dan secepatnya aku melayani pembeli tersebut. Aku masih saja memikirkan kejadian tadi. Bahkan ketika aku sudah berada di kos, aku bergegas bersiap-siap pergi lagi untuk menemui Arman. Dan ketika aku tiba di depan rumahnya, terdengar sebuah percakapan. Aku mengenal kedua suara itu adalah suara Dinda dan Arman. Aku dekatkan telingaku ke pintu. Terdengar dengan jelas suara mereka. Dinda, kayaknya aku merasa gak enak dengan Valdi. Sebenarnya aku sudah lama tahu kalau dia suka sama kamu jauh sebelum aku melamar kamu. Tapi aku, belum selesai Arman berkata-kata, Dinda memotong perkataannya dengan berkata, tapi aku memilihmu. Jika kamu peduli dengan perasaan Valdi, apakah kamu juga peduli dengan perasaanku bahkan perasaanmu sendiri? Mendengar hal itu aku memaksa masuk ke dalam dan mengucapkan kata-kata yang mewakili kerelaan hatiku. Aku peduli dengan perasaan kalian, ucapku tegas. Mereka memandang ke arahku. Ada kalanya ketika kita tak sanggup membahagiakan orang yang kita cintai, maka jika orang yang kita cintai itu telah menemukan kebahagiaannya, biarkan ia menikmatinya. Maaf jika selama ini aku tak mengerti perasaan kalian berdua. Percayalah, kali ini aku mampu melihat kalian bahagia, kataku dengan linangan air mata yang tak mampu kutahan lagi. Aku beranjak pergi dari rumah Arman meskipun Arman dan Dinda memanggilku. Mungkin ada yang ingin mereka bicarakan denganku. Mataku masih saja sembab akibat menangis. Mungkin bagi sebagian orang perilaku seperti ini adalah sangat cengeng tapi bagiku hal ini tidak mengurangi sifat laki-lakiku. Aku kemudian melihat jam di HP-ku.
Jam sudah menunjukkan pukul 10 PM, jam biasanya aku tidur. Tetapi kali ini aku masih tak bisa tidur meski aku sudah beberapa kali memejamkan mata. Otakku masih jalan memikirkan kejadian siang tadi. Sebuah kejadian telah mengajarkan kepadaku tentang pengorbanan. Buku yang sangat aku idamkan telah rela kulepas kepada seorang pembeli ketika ia berbelanja di toko buku tempat aku bekerja. Aku sadar aku bukanlah orang yang pandai merawat buku. Maka tak heran aku sanggup untuk melakukan hal itu. Dari kejadian itu aku tahu bahwa ketika kita tak sanggup membahagiakan orang yang kita cintai, maka kita masih bisa membiarkan dia mendapatkan kebahagiaan selain dari kita. Kuharap pengorbananku ini berbuah manis. Tanggal 12 Oktober tahun 2010. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagiku karena hari ini adalah hari di mana aku menikah. Aku menikah dengan Sita, seorang pembeli yang telah memiliki buku yang aku idamkan, Phil. Orang yang membeli buku itu hingga aku sadar akan sesuatu hal. Aku memang tak memiliki buku itu tetapi aku memiliki pemiliknya. Tibalah malam yang ditunggu oleh sepasang pengantin baru. Tapi sebelum kami bercinta, kami membuka kado-kado yang diberikan orang-orang. Dan ketika aku membuka sebuah kado aku melihat buku yang aku idamkan itu masih terbungkus rapi dan masih ada stempel harganya. Kembali pikiranku menerawang ke masa lalu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.